Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang meninggal dunia, kemudian ia masih mempunyai tanggungan sholat, itu apakah boleh diqodoi atas namanya? Apakah boleh dibayarkan fidyah? Fidyah dalam hal ini yang dimaksud adalah dibayarkan dengan menggunakan harta atas nama si mayit. Itu boleh atau tidak? Hal seperti ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi sering ketika ada orang yang meninggal dunia, terus kemudian dibayarkan sholat atau dikodokkan sholat yang ditinggalkan oleh si mayit, atau terkadang dibayarkan oleh sejumlah harta. Bagaimana fikih menanggapi tentang permasalahan ini? Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, khususnya mazhab Syafi'iyah mengenai hal ini. Langsung saja kami bacakan dalam kitab Ya'nah. Bismillahirrahmanirrahim. Man mata wa alaihi sholatun fala qada'a wala fidyata. Yang pertama, yang masyhur daripada para ulama kita, bahwasanya orang yang meninggal dunia terus kemudian dia mempunyai tanggungan sholat, maka tidak bisa diqodoi atasnya dan juga tidak bisa dibayarkan fidyah atasnya. Ini satu pendapat dari mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kemudian wa fi qaulin kajam'i mujtahidin annaha tubdu anhu li khabaril Bukhari wa ghairihi wa min samma ikhtarahu jam'un min a'immatina. Dalam sebuah pendapat disebutkan juga sebagaimana pendapatnya sekelompok mujtahidin, bahwasanya sholat yang ditinggalkan itu boleh diqodoi atas nama si mayit, dan ini mengenai hal ini tercantum di dalam kitab Bukhari dan kitab-kitab yang lainnya. Oleh karena itu, pendapat ini dipilih oleh sebagian atau sekelompok daripada imam-imam kita. Ini pendapat yang kedua. Wa fa'ala bihi as-subki an ba'di aqribihi. Bahkan pendapat yang kedua ini telah dilaksanakan atau benar-benar dipraktekkan oleh Imam Subki ketika sebagian salah satu daripada anggota kerabat Imam Subki ada yang meninggal. Imam Subki beliau sendiri mengqodoi sholat saudaranya yang ditinggalkan. Wa naqala Ibnu Burhan Adil Qadim annahu yalzamu al-waliya in khalafa tirkatan ayusolliya anhu kasaumi. Dalam sebuah pendapat lain yang Ibnu Burhan menukilnya dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i, menjelaskan bahwa apabila si mayit itu meninggalkan tirkah dalam hal ini yang dimaksud adalah warisan, maka dia wajib, yalzamu, bahasanya wajib untuk sholat atau mengqodoi sholatnya si mayit. Dan ini bukan hanya sholat, akan tapi juga puasa. Wa fi wajhin, kemudian pendapat yang lain disebutkan bahwa alaihi katsiruna min ashabina annahu yud'amu an kulli sholatin muddan. Jadi dalam sebuah pendapat yang lain disebutkan, cuman ini pendapat yang dhaif karena disebutkan dalam bentuk nakirah, wa fi wajhin. Akan tapi ini juga pendapat yang diikuti atau digunakan oleh banyak dari ashabnya Imam Syafi'i, bahwasanya boleh sholat yang ditinggalkan oleh si mayit itu dibayarkan fidyah setiap satu kali sholatnya adalah 1 mud. Wa fi syarhil mukhtari li muallifihi. Ini saya bacakan pendapat yang terakhir
mengenai ini saya bacakan pendapat yang terakhir dari ulama mazhab Syafi'i. Madhabu ahli sunnati anna lil insani ayyuja'ala sawabu amalihi wa sholatihi li ghairihi wa yasiluhu. Dalam kitab Syarah Mukhtar disebutkan bahwa madhabnya ahli sunnah wal jamaah itu bahwa setiap manusia itu pahala daripada amalnya, pahala daripada sholatnya, pahala dari seluruh ibadahnya itu bisa diberikan kepada orang lain atau dijadikan untuk orang lain atau dihadiahkan untuk orang lain, dan pahala itu sampai kepada orang lain. Itu menurut mu'allif atau yang disebutkan dalam kitab Syarah Mukhtar. Oleh karena itu para muslimin bahwa fenomena yang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, adanya sholat yang terkadang ketika si mayit dan ia meninggalkan sholat itu terkadang dikodoi oleh keluarganya atau dikodoi oleh orang lain, atau terkadang itu dibayarkan fidyahnya atau diganti dengan harta. Itu memang ada ulama-ulama yang sudah berpendapat tentang ini, dan kita harus bijak menanggapinya, mana yang lebih maslahah. Mungkin itu pembahasan kita kali ini. Terus ikuti video-video kita selanjutnya, pembahasan mengenai hukum-hukum fikih atau hukum-hukum syariat. Jangan lupa supaya channel ini lebih berkembang, like and subscribe. Bila perlu, jika para pendengar ada pertanyaan-pertanyaan mengenai fikih, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.